Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Klaten yang insya Allah dimuliakan Allah SWT. Yang utama, marilah kita panjatkan budi syukur kehadirat Allah SWT, sehingga pada detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menambah amal-amal ibadah kita semuanya. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Perjuangan beliau yang sangat luar biasa untuk menyebarkan agama Islam ini sampai di bumi pertiwi Indonesia ini, anak-anak semuanya. Perkenalkan, saya Bapak Rahmat Warjianto akan sedikit mengulas materi mengenai pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Anak-anak semuanya yang insya Allah dimuliakan Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 31, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam mengenai nama-nama benda. Subhanallah, Nabi Adam alaihissalam mampu mengetahui nama-nama benda tersebut sehingga memiliki kemampuan berbahasa yang luar biasa, dan bahkan malaikat pun disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Anak-anakku semuanya yang insya Allah dimuliakan Allah, berbahasa, bahasa ada suatu alat komunikasi untuk menyampaikan suatu maksud ataupun tujuan kepada si pendengar. Tanpa bahasa kita tidak bisa menyampaikan maksud atau tujuan yang ingin kita sampaikan. Indonesia memiliki beragam bahasa, mulai dari bahasa daerah dari berbagai tempat yang dimiliki di Indonesia. Dan bahasa pemersatu Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Bahasa negara kita adalah bahasa Indonesia, dan bahkan juga sudah ada pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sehingga apa, anak-anak semua? Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Coba bayangkan anak-anak semuanya yang ada di Pondok Ibnu Abbas, dari berbagai daerah, dari berbagai pulau, kumpul menjadi satu di Pondok Pesantren Ibnu Abbas itu, memiliki bahasa-bahasa daerah yang berbeda-beda. Tetapi dengan komunikasi bahasa Indonesia, anak-anak bisa mengetahui maksud dan tujuan yang ingin disampaikan. Begitulah pentingnya bahasa Indonesia untuk kita semuanya. Selanjutnya, mengapa kita harus belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Berikut penjelasannya. Oke anak-anakku semuanya, tadi Pak Rama sudah menjelaskan mengenai sejarah adanya bahasa Indonesia. Sekarang bahasa Indonesia yang baik dan benar itu yang seperti apa? Saya kasih teorinya sedikit dulu. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan norma kemasyarakatan, norma sopan santun kita berbahasa Indonesia terhadap lawan bicara kita. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang berlaku.
yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga kalau digabung, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa? Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan norma kemasyarakatan dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Anak-anakku semuanya. Nah, dalam berbahasa Indonesia ini memiliki peran penting, memiliki fungsi penting. Yang pertama sebagai apa? Sebagai bahasa pemersatu. Anak-anak di Ibnu Abbas Klaten ini dari berbagai daerah. Ada yang dari daerah Aceh, ada yang dari daerah Bangka Belitung, ada yang dari daerah Kalimantan, dan bahkan dari daerah Papua. Memiliki bahasa-bahasa daerah yang berbeda. Apabila bertemu di Klaten, di Ibnu Abbas, di pondok menggunakan bahasa daerahnya, pasti kawan yang berbeda daerah tidak tahu, tidak paham apa yang disampaikan. Sehingga perlu menggunakan bahasa pemersatu ini, yaitu bahasa Indonesia, sehingga bisa berkomunikasi, bisa memahami satu sama yang lain. Peran yang kedua yaitu sebagai alat komunikasi. Kenapa sebagai alat komunikasi? Nah, sebagai alat komunikasi ini punya peran yang sangat penting. Apa syaratnya? Ketika berkomunikasi itu harus mudah untuk dipahami oleh lawan bicaranya. Ya, harus mudah untuk dipahami. Yang kedua, harus melihat situasi lingkungan yang diajak untuk berbicara. Salah satu contoh seperti ini. Seumpama anak-anak sedang beli di pasar, bertanya seperti ini, berapa ibu akan menjual tauge ini? Memang kalimatnya sudah betul, sesuai ejaan yang disempurnakan, sesuai Kamus Besar KBBI. Tetapi ketika bertanya di lingkungan pasar dengan kalimat berapa ibu akan menjual tauge ini, kurang tepat, kurang pas, ya. Alangkah tepatnya yaitu berapa harga tauge ini, Bu? Nah, itulah yang lebih tepat. Ya, contoh yang lain lagi ketika anak-anak mau pesan ojek online. Contohnya seperti ini. Apakah Bapak becak? Apakah Bapak Gojek mau mengantar saya ke pasar Tanah Abang dan berapa ongkosnya? Nah, itu kalimatnya kalau dilihat-lihat ketika tanya sama Bapak Gojeknya akan terasa belibet. Belibet itu apa? Rumit ketika Bapak Gojeknya mau mendapatkan apa? Mencerna kalimat yang anak-anak sampaikan. Tetapi kita harus lihat situasinya, kita harus lihat lingkungannya. Kita harusnya bertanya seperti apa? Ke pasar Tanah Abang berapa, Pak? Itu cukup simpel dan mudah dipahami oleh Bapak Gojeknya. Jadi kesimpulannya apa, anak-anak? Ketika kita menggunakan bahasa yang baik dan benar ini, kita harus melihat konteksnya, kita harus melihat situasinya, kita harus melihat lingkungannya. Apakah di lingkungan yang formal ataukah di lingkungan yang informal. Ya, itu tadi penjelasan sedikit dari Pak Rahmat mengenai pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Dan selanjutnya yaitu bagaimana cara kita bisa melestarikan bahasa Indonesia ini ke depan. Melestarikan bahasa Indonesia. Yang pertama, bagaimana caranya? Yang pertama, membiasakan diri kita untuk berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita ketika bertemu atau berjumpa dengan teman kita, berjumpa dengan guru-guru kita, dengan saudara-saudara kita, biasakan menggunakan bahasa Indonesia supaya bahasa Indonesia tetap lestari. Yang kedua yaitu sudah perlu adanya pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang sudah ada pelajaran bahasa Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai di perguruan tinggi. Semua ada mata pelajarannya bahasa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu mengajarkan anak-anak kita sejak dini mencintai, bangga terhadap bahasa Indonesia. Itu tadi cara melestarikan bahasa Indonesia supaya bahasa Indonesia ini tetap eksis, tetap ada
tidak luntur karena adanya budaya-budaya lain, karena adanya bahasa-bahasa lain yang hampir datang ke Indonesia. Itu tadi materi mengenai pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu sebagai pengantar pengetahuan untuk anak-anak mengapa kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Untuk itu anak-anak saya beri tugas di rumah untuk membuat contoh, ya, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Secara resminya seperti apa, tapi secara situasi dan kondisinya bahasanya seperti apa. Silakan anak-anak membuat contoh 10, kemudian nanti dikirimkan lewat foto. Itu dari Pak Rahmat. Pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Apabila Pak Rahmat menyampaikan materi masih ada kekurangannya, Pak Rahmat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.